Halo adik-adik. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini ada Kakak Intan dengan Kakak Velia. Sebelum kita memulai Bina Iman pagi ini, yuk kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mengikuti Bina Iman Anak. Pimpin kami ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita mulai lagu yang pertama ya. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, siapa sih yang nggak tahu kalau misalnya Tuhan itu sayang banget sama kita? Karena kita tahu Tuhan sayang banget sama kita, masa kita nggak sayang sih sama Tuhan Yesus? Pasti kita sayang sama Tuhan Yesus dong. Betul adik-adik, kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, yuk kita nyanyikan pujian I love you Jesus. 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay! Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan berarti lipat tangannya dan dipasang telinganya. Yuk adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini Kak Bella mau melanjutkan cerita dari minggu kemarin. Nah, sebelum Kak Bella mulai cerita minggu ini, Kak Bella akan review secara singkat dua pertemuan kita kemarin ya. Jadi, Bapak Ishak memiliki 2 orang anak, yaitu Esau dan Yakub. Bapak Ishak lebih mengasihi Esau, sedangkan Ribka istrinya lebih mengasihi Yakub. Nah, pada saat itu Yakub mencuri hak kesulungan dari Esau dan membohongi ayahnya yaitu Ishak. Akhirnya Yakub pergi melarikan diri ke negeri yang jauh adik-adik. Setelah lama tinggal di negeri yang jauh, akhirnya Yakub memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dia tinggal di sana bersama istri serta ke-12 orang putra serta 1 orang putri. Nah, hari ini Kak Bella mau kenalin dulu anak-anak dari Bapak Yakub. 12 orang putra tuh ada siapa aja ya? Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adik-adik. Yang pertama ada yang namanya Ruben.
Ruben ya. Nah, terus yang kedua ada Naftali, adik-adik, Naftali. Selanjutnya ada Dan. Oke. Selanjutnya ada Gad, adik-adik, Gad. Lalu ada Simeon, Simeon. Lalu ada Isakar, Isakar. Lalu ada Lewi, ada Zebulon, lalu ada Yehuda, ada Asher, ada Yusuf, dan yang paling kecil ada Benyamin. Nah, ini 12 orang putranya nih adik-adik. Nah, 12 orang putra inilah yang nantinya akan menjadi 12 suku Israel. Oke, sekarang Kak Bella mau lanjutin nih cerita tentang Bapak Yakub serta anak-anaknya. Nah, Bapak Yakub yang menerima pilih kasih dari ayahnya bukannya menghindari hal tersebut adik-adik, tapi Bapak Yakub justru melakukan hal yang sama nih kepada anak-anaknya. Bahkan Bapak Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf adik-adik. Hal itu tentu saja membuat iri ke sebelah saudaranya yang lain ya adik-adik ya. Nah, tidak hanya itu adik-adik ya. Yusuf memiliki kemampuan untuk melihat masa depan melalui mimpi. Nah, pada waktu itu Yusuf pernah bermimpi bahwa ia sedang berdiri di sebuah ladang gandum dan disembah oleh saudara-saudaranya yang lain. Tentu saja hal ini membuat saudara-saudaranya marah adik-adik. Nah, gak hanya di situ aja, Yusuf juga mendapatkan mimpi yang kedua, yaitu Yusuf bermimpi bahwa ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah Yusuf. Tentu saja hal ini membuat saudara-saudaranya yang lain makin gak suka dan makin iri hati adik-adik kepada Yusuf. Nah, pada suatu hari saat Yusuf sedang pergi mengembalakan dombanya adik-adik, kedua belas saudaranya Yusuf memutuskan untuk membunuh Yusuf. Sedangkan pada saat itu Ruben yang ingin menyelamatkan Yusuf memberikan saran kepada saudara-saudaranya untuk membuang aja, kita buang aja Yusufnya di sumur yang kosong, jangan kita bunuh. Akhirnya saudara-saudaranya yang lain setuju dengan pendapatnya Ruben. Nah, saat mereka sedang melakukan hal itu kepada Yusuf nih adik-adik, tiba-tiba lewat 3 orang saudagar. Nah, pada saat itu Yehuda memberikan saran lagi kepada saudara-saudaranya, dibanding Yusuf kita buang ke sumur, lebih baik Yusuf kita jual aja ke saudagar itu. Nah, adik-adik, akhirnya Yusuf dijual adik-adik kepada saudagar yang lewat itu ya. Yusuf dijual kepada Potifar yang merupakan kepala pelayan di Mesir, adik-adik, kepala pelayannya Firaun. Nah, kedua belas saudaranya ini mengambil jubahnya Yusuf dan dicabik-cabik dan dikasih darah binatang dan mengatakan kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Nah, adik-adik, pesan yang bisa kita ambil pada minggu ini adalah terkadang kita juga bisa ya adik-adik merasakan iri hati kepada adik, kakak, ataupun saudara-saudara kita yang lain. Tapi sebagai anak Tuhan yang beriman, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mampu mengasihi dan mengampuni saudara kita ya adik-adik. Nah, Kak Bella akan lanjutin cerita tentang Yusuf di tanah Mesir minggu depan. Adik-adik jangan kelewatan ceritanya ya, karena akan sangat seru. Oke, see you minggu depan adik-adik. Bye-bye. Halo selamat pagi adik-adik, sudah mendengar firman tadi kan? Ayo, firmannya tentang apa nih? Tentang Yusuf dijual ke Mesir. Nah, sekarang kita mau aktivitas ya. Sekarang, nah ini siapa, tebak ayo siapa ini? Nah ini adalah Yusuf. Tadi ingat kan firmannya, ada yang pas yang Yakub memberikan jubah kepada Yusuf. Nah ini kakak punya nih jubahnya.
Bentar. Nah, adik-adik hanya perlu pensil warna dan gunting. Jadi adik-adik nanti akan mewarnai dulu. Lalu setelah itu kita akan menggunting, lalu memberikan jubah ini kepada Yusuf. Yuk, kita mulai yuk adik-adik. Nah, sekarang kakak udah siap nih. Yuk, mulai adik-adik. Kakak sudah selesai nih. Nah, ini Yusufnya, lalu ini pakaiannya. Yuk, kita sambungin yuk. Tadang, Yusufnya sudah ganteng kan? Nah, sekian adik-adik kreativitas pada pagi hari ini. Sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Ayo kita doa dulu bersama-sama. Bapa, Nama Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah ujian kami pada bidang iman hari ini. Ya Tuhan, berkati kami semua. Semoga menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan patuh kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.